Selamat datang di Kelapa Tua Channel. Di video kali ini saya ingin membagikan tips bagaimana cara memilih kelapa yang bagus untuk dibuat santan. Tapi sebelum itu, untuk yang baru datang ke channel ini, saya ucapin selamat datang. Dan apabila belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini dan dihidupkan tombol loncengnya supaya ke depan ada notifikasi apabila saya membagikan video-video terbaru seputar kelapa tua. Baik, seperti yang saya bilang tadi, saya ingin memberikan tips bagaimana cara memilih kelapa yang bagus untuk santan. Nah, di depan saya ada beberapa kelapa yang saya jadikan contoh mana yang bagus dan mana yang kurang bagus untuk dibuat santan. Intinya sebenarnya kelapa yang bagus untuk dibuat santan itu cuma satu. Jadi syaratnya kelapa itu sudah tua. Nah, seperti apa kelapa yang sudah tua yang bagus? Seperti ini saya kasih contoh. Nah, ini salah satu kelapa tua yang bagus. Ini dari penampilannya aja udah kelihatan bahwa ini kelapa yang sudah tua. Kulitnya sudah hitam, terus sudah keras kalau dipegang. Nah, tapi hati-hati, tidak semua kelapa hitam itu artinya sudah tua. Contohnya yang ini. Nah, saya kasih contoh yang ini. Ini kelapa sudah hitam, kulitnya sudah hitam, tapi kelapa ini sebenarnya masih muda. Gimana cirinya? Cirinya kalau ditekan, dipencet, ini kelapa masih lembek. Kenapa kulitnya hitam masih muda? Ini berarti kelapa ini sudah terlalu lama di bawah. Setelah dipetik terlalu lama di bawah, tidak langsung dikupas. Makanya kulitnya sudah jadi hitam. Jadi yang ini kelapa walaupun sudah hitam, ini tidak bagus. Kurang bagus apabila dibikin santan karena masih muda. Kemudian contoh yang lain, nah, ini juga kelapa yang bagus untuk dibikin santan. Nah, ini walaupun kulitnya masih segar, masih kuning seperti ini, tapi kelapa ini sudah tua, sudah matang. Cirinya apabila dipencet, nah, kelapa ini udah keras. Udah keras, itu menandakan bahwa kelapa ini sudah tua. Dan ini salah satu kelapa yang bagus apabila dibikin santan. Dan santannya akan banyak. Contoh yang lain lagi. Nah, ini kelapa yang ini. Ini kelapa yang belum terlalu tua, tapi sudah tidak muda juga. Nah, di sini masih kelihatan nih, kulit mudanya masih kelihatan. Nah, ini ciri kelapa yang masih muda, kulitnya masih seperti ini. Kelapa ini kurang bagus untuk dibikin santan karena masih belum tua full, masih rada muda. Ini bagusnya untuk dibikin serundeng atau dibikin untuk taburan kue. Dan contoh yang berikutnya yang ini. Nah, yang ini kelapa benar-benar masih muda. Dari kulitnya aja juga udah kelihatan bahwa kelapa ini kelapa yang masih muda. Kemudian dipencet juga dia masih lunak, masih lembek. Nah, ini kurang bagus untuk dijadikan sebagai santan. Jadi begitu ya ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi kelapa yang bagus untuk dibikin santan yaitu kelapa yang sudah tua. Cirinya apabila kelapanya hitam, itu dipencet tidak lembek. Seperti ini juga.
Tapi hati-hati apabila memilih kelapa yang sudah hitam seperti ini, kadang-kadang sudah terlalu tua. Itu kadang ini di sini di area sini itu udah bocor, itu di dalamnya ada lendir-lendir hitam. Itu bikin nanti kalau dipaksa dibikin santan, itu nanti santannya bakal jadi cepat bau, cepat asem atau cepat tengik nantinya. Itu kurang bagus. Jadi pilih kelapa yang masih kondisinya masih bagus seperti ini, masih airnya masih ada kalau bisa, atau kalau misalnya sudah pecah pun asal kondisinya bagus itu nggak masalah. Nah, ini seperti ini juga. Nah, ini sangat bagus untuk bikin santan. Oke, ibu-ibu, pemirsa, sekian mungkin tips dari saya bagaimana cara memilih kelapa yang bagus untuk dibikin santan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di subscribe channel ini, di share videonya. Apabila video ini bermanfaat, dipencet juga like-nya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video saya yang lain.